Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'ana wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi arsyadana bi syari'atil Islam wa ala hidayatil Islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kita lanjutkan pada kitab As-Siyar tentang hukmul jihad wa qawaiduhu. Kita akan mengambil bab dari kitab ini tentang hukum jihad dan ketentuan dalam berjihad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan kalimat al-muqaddimah dari kitab Siyar ini, yaitu dikatakan bahwa siyar itu jamak dari sirah. Sirah itu adalah sunnah wat tariqah, yaitu jalan serta bentuk yang maksudnya menceritakan tentang perjalanan, biografi dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazawatihi, dalam perang dan ekspedisi militernya. Terkait juga nanti tentang jihad dan orang-orang yang dibebankan untuk berperang, dan kewajiban seorang muslim sebelum berperang, ketika berperang, dan setelah berperang. Kemudian hukum gencatan senjata, menjalin keamanan, memberikan perjanjian-perjanjian, serta hak pertanggungan kepada ahlu zimmah, pembagian harta rampasan perang, pajak, dan pembagian hak-hak yang terkait dengan mereka yang berada di bawah lindungan negara Islam, serta bagaimana mengatur harta-harta umat Islam, umat muslimin yang dikuasai oleh musuh-musuh Islam, hukum tentang tawanan perang, hukum tentang orang yang murtad. Kata pengarang kitab ini, wa sa'azkuru huna hazihil mawdu'at mujmalatan lianna tafsilaha yahtaju ila mu'allafin dakhmin. Kata pengarang kitab ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, saya akan menjelaskan poin-poin yang tidak terkait langsung secara global, karena kalau dirincikan semua tentu membutuhkan kitab atau tulisan-tulisan yang sangat banyak. Sedangkan Fiqh Islam wa Adillatuh itu kalau cetakan aslinya kira-kira 15 jilid. Kalau terjemahnya lebih dari 20 jilid ya. Nah, jadi beliau mencoba membahas tentang bab fikih internasional atau fikih am, fikih umum, yang dalamnya itu terkait dengan perang, yang perang itu sub poinnya adalah tentang hukmul jihad wa qawaiduhu, hukum berjihad dan ketentuannya. Kita masuk ke pengertian jihad. Al-jihadu lughatan bazul juhdi wa huwal wus'u wat taqah. Jadi kata-kata jihad itu ada dua makna. Kalau dari kata-kata juhdun dengan didommahkan huruf jimnya, maka maknanya adalah al-wus'u wat taqah, mengeluarkan segenap kemampuan dan kekuatan. Kalau kalimat jihadnya dari kata-kata al-jahdu, huruf jimnya difatahkan, adalah al-mubalaghatu fil amal, bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Jadi supaya nanti tidak salah paham tentang akar kata ya. Jadi salah satu metode yang paling kuat dan diterima oleh seluruh ulama
dalam menafsirkan tafsir Al-Quran, menjelaskan kaidah syariat adalah pendekatan linguistik, pendekatan bahasa. Baru ketika masuk ke hadis dan hukum baru pendekatan riwayat. Apakah pernah Rasul putuskan atau tidak? Para ulama fikih merangkum itu semua, maka menjadi kesimpulan hukum yang disebut dengan manahijul fuqaha, metodologi para ahli hukum dalam menyimpulkan hukum. Dan pada masa Rasulullah hanya 4 sahabat yang menjadi rujukan hukum. 1 Mu'az bin Jabal, 2 Abu Musa al-Ash'ari, 3 Umar ibn al-Khattab, 4 Ali bin Abi Thalib. Itu rujukan hukumnya di situ. Ketika bicara tafsir, siapa rujukannya? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ketika bicara tentang faraid, rujukannya Zaid bin Sabit. Nah, itulah kenapa kualitas keilmuan dan spesialisasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang sudah ada cendekiawan yang bisa segalanya, yaitu Syekh Google. Maka pengikutnya pun juga serba tahu, tanpa bisa menjelaskan. Yang penting ambil sana ambil sini dijelaskan. Jadi kembali ke materi, kata-kata jihad itu ada 2, juhdun dengan jahdun. Kalau juhdun berarti mengeluarkan segala kemampuan. Kalau jahdun bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Apa nanti maknanya? Kalau larinya ke jihad berarti mengeluarkan segenap kemampuan yang terkait dengan fisik, perang. Kalau namanya ijtihad, mengeluarkan kemampuan pikiran untuk menyimpulkan hukum, maka jadilah namanya mujtahid. Kalau melawan hawa nafsu, maka muncul namanya mujahadah. Nah, jadi itu perkataan-perkataan yang harus disampaikan supaya kita paham betul pengertian jihad dalam makna penggunaan fisik, itulah juhdun. Penggunaan jihad dalam bentuk bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, itu namanya jahdun. Dan akar kata dari kalimat jahada, yaitu jihad. Terkait dengan fikih 4 mazhab yang kita kaji, secara istilah jihad itu punya 2 terminologi atau 2 istilah. 1 oleh mazhab Hanafi, 2 oleh non mazhab Hanafi. Jadi ada namanya Hanafiyah, ada namanya Ghairul Ahnaf atau Ghairul Hanafiyah. Ada 2. 1 mazhab Hanafi berarti mazhab Hanafi sendiri, kedua selain Hanafi berarti 3 mazhab. Apa itu? Maliki, Syafi'i dan Hambali. Apa kata mazhab Hanafi? Yang dimaksud dengan jihad itu adalah ad-du'a'u ila dinil haq, menyeru kepada agama yang benar, wa qitalu man lam yaqbalhu bil mali wan nafsi, dan memerangi orang yang tidak menerima seruan agama yang benar itu dengan harta dan jiwanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifaqan wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi menurut mazhab Hanafi, jihad itu adalah menegakkan agama yang benar, menyerukan agama yang benar, memerangi orang yang mengganggu dan menyakiti umat Islam dengan 2 cara, yaitu dengan jiwanya berarti fisik, dan dengan materi atau harta. Yang kedua, pendapat dari mazhab selain Hanafi atau Ghairul Ahnaf mirip, tapi mazhab Syafi'i memberikan penjelasan lebih spesifik. Apa itu jihad? Qitalul kuffar linusratil Islam, memerangi orang-orang kafir untuk kemenangan umat Islam. Jadi jelas, tegas, lebih tegas. Kalau mazhab Hanafi tadi hanya mengatakan mengajak kepada agama yang benar dan memerangi orang yang tidak menerima agama yang benar dengan jiwa raga dan dengan harta. Jadi kalau
Saya mau jihad ke Palestina, boleh aja pakai harta. Jangan pakai fisik. Nah, karena terbentur oleh peraturan negara dan negara masing-masing. Dengan penjelasan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tadi, pengarang kitab ini mengambil kesimpulan ansabu ta'rif lil jihad, pengertian yang cukup mengcover semua secara syariat. Jihad itu adalah bazlul wus'i wat taqah, mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan fi qitalil kuffar, dalam memerangi orang-orang kafir, wa mudafa'atihim, dan membela serta menjaga dirinya, bin nafsi, dengan jiwa raganya, wal mali, dengan materi hartanya, wal lisani, dengan lisannya. Jadi jihad secara syariat itu apa? Mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya untuk apa? Memerangi orang kafir. Kedua, menjaga umat Islam dengan 3 cara. Dengan fisik, itulah yang sedang dilakukan oleh saudara kita di Palestina. Dengan harta, itulah yang kita lakukan dengan memberikan bantuan. Dan dengan lisan, lisannya apa? Dakwah di medsos, di Instagram, itu namanya. Jadi sebenarnya kita bisa menjalankan 2 jalan jihad, dengan harta, kedua dengan apa? Di media lisan kita. Lisan itu diterjemahkan media sosial, media dakwah dan lain sebagainya. Sehingga dengan kesimpulan penjelasan secara syariat mengenai makna jihad tadi, saya merahin di situ, fal jihadu yakunu bit ta'lim. Maka proses jihad itu hanya bisa dilakukan dengan taklim, belajar. Jadi nggak bisa saya daftar jihad, latihan dulu fisiknya kuat nggak, berangkat perang jalan kaki udah letoy, keseliu, habis biaya nanti di tengah jalan. Kemudian memberikan harta jihad, anak belum bayar SPP dulu. Saya nyumbang ke Palestina untuk saudara kita. Besok datang WA dari gurunya, Pak maaf, guru BK lagi, anaknya belum bayar SPP. Bayar SPP dulu. Kesana nanti setelah ini kewajiban. Itu contohnya begitu. Kemudian proses untuk bisa mendakwahkan dengan lisan tadi, belajar juga bagaimana cara memasukkan berita yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan yang hoak. Dikirim video kejahatan bangsa Israel, pas dicek ternyata itu kisah Rohingya, bukan terkait dengan Palestina. Videonya video lama yang di apa namanya itu istilahnya itu di recycle. Nah, harus jeli juga, maka perlu belajar bagaimana menggunakan media sosial. Apalagi peraturannya misalnya tidak boleh langsung, nanti di blok. Nah, berarti belajar bagaimana menggunakan kata-kata yang tidak sampai di blok. Karena saudara kita kemarin rame update status Sinwar Syahid itu kan banyak yang di blok tuh. Nah, berarti harus belajar juga cara apa supaya tidak di blok. Nah, apa poinnya? Fal jihadu yakunu bit ta'lim. Jihad itu harus dengan belajar dulu modelnya. Wa ta'allumi ahkamil Islam, dan mempelajari hukum Islam. Jadi 2 hal nggak boleh dipisahkan seperti sekarang ini. Wa nashriha bainan nas, dan mensyiarkannya di antara manusia. Jadi mensyiarkan itu, nge-share itu memenuhi 2 dulu, belajar dan membelajarkan. Jadi kalau nggak belajar ya itu tadi, nyebarnya asal-asalan. Alih-alih mau memberikan motivasi semangat Islam, malah menghancurkan Islam itu sendiri. Apalagi membentuk gerakan donasi, uangnya dikorupsi lagi. Oh, sudah habis itu umat Islam. Wa bibazlil mal, mengeluarkan harta, wabil musyarakah fi qitalil a'da, dan turut serta untuk memerangi musuh-musuh Islam,
iza a'lanal imam al-jihad, kalau pemimpin mengumumkan jihad. Nah, jadi jihad itu siapa yang mengarahkan? Pemimpin di tempat itu, baru keluar kewajiban. Tapi kalau pemimpinnya tidak mengumumkan, berarti belum keluar kewajiban. Apa dasarnya? Dari Imam Abu Daud, dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah, berjuanglah memerangi orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Jadi jangan bilang kita yang jauh ini nggak bisa beri, bisa dengan harta dan dengan lisan. Dan lisan itu sekarang sudah canggih, media sosial. Siapa yang bisa menyangka Palestina itu akhirnya dikenal dunia melalui Instagram? Sekarang, kalau dulu kan ada berita di kantor selesai. Sekarang lihat langsung live, nggak bisa lagi ditolak kan? Sehingga banyak orang yang tersadar dan akhirnya membela Palestina. Kalau dulu kan pasti tuduhannya Hamas nggak bagus, Palestina teroris, kan begitu? Karena mereka yang megang media-media mainstream. Sekarang semua bisa tinggal share aja, dan itu merubah semuanya. Dan itu juga sebenarnya pesan penting bagi kita para orang tua. Jangan sembarangan nyebar foto video. Bayangkan kalau kita punya video nggak benar, nanti cucu kita ngelihat, nah itu kakek saya dulu viral. Oh itu, tahu nggak bapak yang dulu viral itu di Bandung dengan video begitu? Ah itu kan nenek saya. Oh, tahu dia karena ada rekamannya kan. Nah, jadi kita hati-hati juga sekarang, tidak sembarangan upload sana upload sini, karena bisa dibuka puluhan tahun kemudian. Tapi kalau bagus, luar biasa. Kemarin saya dikirim itu rekaman Buya Hamka tentang hidup. Nah, menarik itu. Dulu malah itu ceramah, tapi mengena kan. Kita perlu apa? Untuk mengenang hidup, untuk bersyukur, kan begitu. Nah, jadi kita dapat juga hikmah. Jadi hikmahnya kadang kalau bagus-bagus, kalau tidak ya jadi fitnah juga. Sekarang kita lihat, kenapa jihad itu sangat dianjurkan? Pertama, jihad itu merupakan puncak dari perjuangan seorang hamba dan merupakan salah satu asas yang paling agung, karena jihad itu sabilul izzah wal karamah was siyadah. Karena jihad itulah cara kita untuk menunjukkan izzah, kemuliaan umat ini, kehebatan umat ini, dan kepemimpinan umat ini. Sehingga perintah jihad muhakkamah, wajib, wa madiyan ila yaumil qiyamah, dan kewajibannya itu terus sampai hari kiamat. Jadi jihad itu nggak ada istilahnya tidak wajib, hukumnya wajib, madin, terus sampai hari kiamat. Wa ma taraka qaumun, ketika sekelompok kaum atau bangsa meninggalkan jihad, zallu wa guzzu fi aqri darihim, mereka akan dihinakan dan dikalahkan di tempat mereka. Wa khazalahumullah, Allah akan menghinakan mereka. Wa sallatu alaihim syararun nas wa aradilihim, dan mereka akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat dan orang-orang yang hina. Nah, itu kalau tidak berjihad. Apa dasarnya? Surat Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Tapi jangan dipahami jihad itu perang aja. Tadi kan mengeluarkan segenap kemampuan, segenap jiwa, kemudian materi dan lisan kita. Jadi ketika menanamkan kita kepada anak-anak remaja masjid itu apa? Jihad untuk mendakwahkan masjid ini. Nah, itu luar biasa itu. Kalau mereka tersentuh semangat kan begitu, akan beramai-ramai mereka datang ke masjid. Yang tua-tua perlu jihad, lebih harus lagi jihad supaya mereka merasa ke masjid. Bisa dikirim itu, assalamualaikum bapak-bapak, mari ke masjid. Ini foto Jumat lalu si fulan, kita sholatkan jenazah di masjid. Besok kirim lagi, pas kalian mari kita ke masjid.
Ini tanggal 10 kemarin si fulan alhamdulillah kita sholatkan di masjid. Masjid adalah rumah kita bersama, tempat kita bersama. Besok lagi kirim lagi, mari Pak ke masjid, alhamdulillah RW tangga sebelah kemarin kita sholatkan di masjid. Foto jenazah. Nah, itu cara dakwah juga. Jadi nggak perlu kirim, kasih video ustadz, ya nggak ke masjid, munafik, nggak usah, kirim aja foto jenazah itu. Tuh, Bapak si fulan, kirim. Di minggu depan ada yang meninggal lagi di sholat sini ya, Bapak si fulan. Cara dakwahnya harus dirubah. Jangan kirim-kirim YouTube, ya nggak ke masjid, bakar rumahnya, hadis Rasul ini. Di skip sama dia. Tapi kalau dikirim foto jenazah si fulan, tetangga sebelah, itu menyentuh itu. Dicoba, bisa dicoba itu. Assalamualaikum, ayo jemaah ke masjid. Alhamdulillah kemarin kita baru menyolatkan jenazah Bapak RT ini nomor ini. Nah, kirim fotonya. Jadi bagaimana DKM ke depan setiap ada yang sholat jenazah disimpan dokumentasinya. Nah, nanti akhir tahun laporan masjid dikirim dokumentasi kegiatan sholat jenazah di masjid. Nah, Bapak ini RT ini. Nah, jadi yang lihat orang, itu bagian dari apa? Jihad dengan apa? Dengan lisan. Mengajak orang untuk memakmurkan masjid. Kemudian diterangkan lagi keutamaan jihad itu dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah, amal apakah yang afdol itu? Kata Rasul apa? Yang pertama beriman, saya merahin al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Hadis yang kedua Anas bin Malik, la ghudwatun aw rahatun fi sabilillah, pergi di kala pagi atau petang di jalan Allah, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari seisi dunia dan seisinya. Nah, jadi berperang di kala pagi dan di kala petang, kalau sudah ada panggilan jihad, itu pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Nah, ini fadilah-fadilah kenapa kita harus berjihad. Karena agama kita sangat memuliakan orang yang berjihad. Kemudian orang yang berjihad tadi, kalau dia meninggal dunia, Allah akan mengangkat derajatnya sampai pada level para nabi dan para rasul. Hanya perbedaannya mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi selevel dengan para nabi dan para rasul. Kan ada ayatnya itu, mereka bersama para nabi dan para rasul. Apa dasarnya? Kata Al-Qur'an surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau kira yang sudah meninggal di jalan Allah itu mati. Fisiknya mungkin iya, tapi dia sebenarnya hidup, berpindah dari fisik yang ada fana kepada alam ruh. Dan di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, kata Rasulullah, nah ini menarik. Seandainya ada orang yang mati ditanya apakah dia mau dibangkitkan, maka orang yang mati syahid itu akan minta dibangkitkan lagi ke dunia, sehingga dia perang syahid, mati, hidup lagi, perang syahid, mati, hidup lagi, perang syahid, mati. Bahkan kata Rasulullah, aku ingin untuk berperang di jalan Allah, dibunuh, aku berperang lagi, dibunuh, aku malah dibunuh. Itulah sangkin luar biasanya apa? Pahala orang yang berjuang, meninggal dan mati syahid. Dan mati syahid ini kan banyak. Ada yang menuntut ilmu, hadis Rasul juga dianggap mati syahid. Tapi ada yang bawah itu saya merahin, yughfar lisyahid kullu zambin illad dain. Tapi orang yang mati syahid ini semua dosanya diampuni kecuali ngutang. Jadi jangan main-main dengan hutang ini. Ini penting juga. Kalau begitu saya mau mati syahid. Kenapa? Saya sudah dikejar debt collector. Hadis ini. Hadis Sahih Muslim, dia ampuni semua dosa bapak kalau mati syahid kecuali hutang. Enggak main-main. Jadi utang itu lebih tinggi dari orang mati syahid.
Dijelaskan sedikit supaya kita jangan sampai salah memahami. Dan Rasulullah SAW pernah menceritakan dalam sebuah peperangan ada 3 orang yang meninggal. Kata Rasul, jasad yang pertama ini syahidul mumtahin. Bagaimana itu? Hatinya bersih, berangkat jihad, meninggal di medan perang. Ini syahidul mumtahin. Artinya apa? Syahid yang paling sempurna. Yang kedua, ini adalah syahid yang Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Jadi dia banyak maksiat, bertobat, ikut jihad, meninggal. Nah, ini namanya syahid yang Allah hapuskan dosa-dosanya. Kata Rasul, untuk syahid yang sempurna ini dia akan ditempatkan di bawah arasy sejajar dengan para nabi, hanya bedanya mereka bukan nabi. Yang syahid kedua tadi, dia akan diampuni seluruh dosanya dan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Tapi yang ketiga ini kata Rasul adalah syahid munafik. Kenapa? Karena dia berangkat bukan karena Allah, mati juga bukan karena Allah, maka orang ini masuk neraka. Kenapa? Innas saifa la yamhun nifaq. Bahwa darahnya yang jatuh karena berperang itu tidak menghapuskan dosanya sebagai orang munafik. Dia harus hati-hati juga. Kita kalau mau syahid level 1 berarti tidak ada dosa, hati bersih, berangkat. Nah inilah nanti bersama para nabi, hanya dia bukan nabi, langsung di bawah arasy. Yang banyak dosa, taubat, berangkat. Nah itulah kisah beberapa sahabat nabi yang bertobat, berangkat jihad kan. Yang dia taubat maksudnya langsung berangkat, meninggal. Nah ini masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan yang terakhir, yang karena kenifakannya munafik, tidak menghilangkan kemunafikannya sehingga dia masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana jihad itu diwajibkan? Yang pertama, kalau panggilannya sifatnya tidak umum, maka hukum jihad fardu kifayah. Contohnya apa? Kita akan berangkat memerangi negara yang lain. Nah, ini berarti sifatnya apa? Jihadnya ofensif, menyerang. Maka hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bagaimana? Siapa yang mampu. Dan masa Rasul SAW hampir seluruh perang Nabi itu fardu kifayah kecuali perang Khandaq. Itu fardu ain. Karena Madinah diserang. Tapi yang lainnya apa? Jihadnya apa? Ofensif, keluar. Maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa dasarnya? Ada seorang perempuan datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya hendak membantu jihad menjadi perawat di medan perang. Kata Rasul, sudah izin dengan suamimu belum? Izin ke suamimu, karena perempuan di sini tidak boleh ikut jihad tanpa izin suaminya. Nah, oleh para ulama fikih juga dikatakan perempuan yang ikut gerakan sosial, ikut membantu bencana dimanapun itu, kalau masih ada suaminya harus izin dengan suaminya. Nggak boleh. Karena berbakti kepada suaminya itu menggugurkan seluruh kewajiban jihad. Yang kedua, seorang anak, ya Rasulullah, saya hendak pergi jihad. Ada orang tua masih hidup, satu dah tua, jaga orang tuamu. Berarti kalau masih ada orang tua, jihad bisa digugurkan. Dan masa Nabi, hampir seluruh perang Nabi semuanya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika sebagian berperang, maka yang lain tidak wajib. Dan Rasul seluruh perangnya adalah fardu kifayah. Hanya satu yang fardu ain ketika perang Khandaq yang Madinah dikepung. Itu pun yang laki-lakinya wajib, yang perempuan tidak.
Apa buktinya bahwa masa Rasul itu jihadnya fardu kifayah? Ketika perang Badar, ada seorang sahabat mulia Rasul tidak izinkan berangkat perang. Siapa itu? Sahabat mulia Utsman bin Affan. Dia satu-satunya sahabat yang tidak berangkat perang Badar. Kenapa? Karena waktu itu istrinya Ruqayyah sakit keras, sehingga dia harus mendampingi Ruqayyah. Itulah bukti bahwa jihad pada masa Rasul juga hukumnya fardu kifayah. Jadi jangan disalahkan gitu. Kamu nggak ikut kemarin ya, kita demo ke Monas, ya saya jaga istri sakit. Wah, ada dasarnya. Utsman Affan saja dilarang Rasul berangkat perang Badar karena menjaga Ruqayyah. Itu bukti bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah kalau jihadnya ofensif keluar. Tapi kalau jihadnya defensif bertahan, maka hukumnya fardu ain. Dan saya ulangi tadi, pada masa Rasul hanya satu kan yang fardu ain, perang Ahzab, perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Sisanya kan semua kita keluar itu. Menyambut di tengah, ketemu di Badar, ketemu di Uhud, ketemu di Mu'tah, ketemu di Khaybar, itu kita keluar itu. Maka hukumnya fardu kifayah. Tidak semua diwajibkan. Dan terkait dengan fardu ain, kalau jihad ini itu juga ada 3 syaratnya. Apa yang pertama? Kalau sudah bertemu maka haram meninggalkan pertempuran. Sudah bertemu sudah berperang saja. Dan tidak perlu istri minta izin ke suami karena posisinya defensif, bertahan. Dan tidak perlu anak izin ke orang tua karena posisinya defensif, yaitu jihad yang bertahan. Dan yang paling penting, perintah imam itulah yang menjadi rujukan. Jadi ketika diserang, kita berjihad masing-masing, bismillah. Nah, itu berarti baru jatuh namanya fardu ain. Jadi kalau nanti kita bahas setelah bab dari selesai, kita bahas bab khilafah. Khilafah itu kan yang paling gampang, lihatlah kepemimpinan ketika sholat. Itu khilafah paling standar itu. Apa? Kita ikut semua gerakan imam. Kalau kita ikut, apa yang terjadi? Batal kan sholat kita. Makanya saya sering sampaikan ini kepada dalam berbagai forum pengisi kajian fikih, kalau tidak pakai kunut, ikut imam kunut, ya kunut. Karena kita sudah niat makmum. Kalau dia nggak kunut, ya nggak kunut. Nah, ini kadang-kadang imamnya kunut, dia enggak. Apa banyak? Menghargai perbedaan. Di mana perbedaannya? Orang lagi sholat kok. Yang satu lagi imamnya nggak kunut, dia kunut sendiri. Menghargai keluarlah ikhtilafu ummati rahmah. Kapan ikhtilafnya orang lagi sholat kok? Nggak ada. Terus gimana Ustaz? Kalau saya orang yang nggak suka kunut, cari masjid yang nggak ada kunutnya. Jangan karena alasan itu nggak ke masjid. Nah, itu poinnya di situ. Kalau memang harus dengan kunut. Dan perlu saya sampaikan, kita sudah bahas kemarin dalam fikih ibadah ya, kunut itu bukan rukun sholat. Yang tidak baca kunut tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat, itu aja. Tapi tidak membatalkan. Mazhab Syafi'i belum pernah itu nggak kunut langsung sholatnya batal, enggak. Paling sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya apa? Nggak wajib juga. Kalau nggak sujud ya nggak apa-apa kan. Itu kira-kira poinnya terkait dengan jihad. Yang kedua, kalau jihadnya defensif bertahan, maka fardu ain. Maka ke Palestina kategorinya apa? Jihadnya fardu kifayah untuk kita. Tapi bangsa Palestina jihadnya fardu ain. Saya sering ditanya itu kalau terkait dengan bagaimana hijrah bangsa Palestina. Jangan hijrah lah, bertahan kok, orang itu berjihad. Syarat jihad ada 7. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Jadi ada sahabat Nabi
itu datang ke Rasul, ya Rasul saya ingin berangkat jihad, umur belum balik. Rasul suruh pulang. Siapa namanya? Rafi' bin Khadij. Kata Rafi', ya Rasulullah saya ingin jihad, umur belum cukup, pulang. Datang besok lagi, ya Rasul saya ingin jihad, umur belum cukup, pulang. Yang ketiga, ya Rasul saya mau ikut jihad. Ya Rasul, coba saya ditandingkan dengan sahabatmu yang sudah balik tentang gulat berpedang. Kalau saya menang saya boleh jihad. Ditandingkan, kalah sama Rasulnya. Ya udah, akhirnya berangkat Rafi' jihad, dan alhamdulillah qadarullah jihad pertama langsung mati syahid di medan perang. Nah, itu masuk materi kalau mengisi di dinas perlindungan anak, bahwa Rasul menolak anak di bawah umur untuk apa? Untuk ikut perang. Itu hadisnya masyhur itu. Saya tanya, Ustaz, apa hadis tentang perlindungan anak? Itu cintanya Rasul, nggak boleh pulang sampai 3 minggu, baru ketiga karena dia minta diuji kompetensi, kan begitu, latihan sama sahabat, kalah sahabatnya, berarti aja karena punya kompetensi. Kemudian berakal, kemudian merdeka, bukan budak hamba sahaya. Kelima, laki-laki, itu syarat jihad karena perempuan tidak wajib. Keenam, selamat dari bahaya. Yang ketujuh apa? Ada nafkah. Jadi ketika suami berangkat jihad, tetap meninggalkan nafkah kepada istrinya kalau dia punya istri, dan kepada orang tuanya kalau dia punya orang tua. Itu pun harus mendapat izin orang tua. Jadi nggak bisa pergi jihad sini kosong, nggak boleh. Tetap harus diberi nafkah. Sehingga dengan penjelasan itu, orang yang tidak bisa berjihad tidak diminta kewajiban. Orang yang buta, orang yang pincang, sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, orang yang sudah sangat tua, orang yang lemah, orang yang mengalami cacat mental, orang yang tidak punya uang untuk diinfakkan, anak kecil, perempuan, semuanya tidak boleh pergi jihad. Masih ingat kisah ketika Rasul berangkat perang perang Tabuk? Itu kan datang sahabat, ya Rasulullah saya pingin jihad, nggak bisa, pulang. Ya Rasul saya pingin jihad, pulang. Kenapa? Karena waktu perang Tabuk itu logistik perangnya hanya cukup untuk berapa ribu orang, nggak cukup untuk sisanya, karena nanti kan bekalnya, pedangnya. Jadi yang sahabat 3 ini menangis mau pergi ikut perang, kata Rasul nggak boleh karena nggak ada uangnya. Sampai 3 kali terdengar oleh Utsman bin Affan, Utsman akhirnya menyumbang, akhirnya mereka bisa ikut perang. Itulah bukti jihad pun harus ada nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya dan nafkah untuk selama dia pergi perang. Jadi Rasul juga melarang, nggak boleh karena nggak cukup dananya. Jadi jangan dipaksakan. Maka kan masih ingat kisah perang Badar itu, 1 unta yang naik 7 orang itu, 2 gantian tengah jalan, gantian itu saking nggak adanya kan. Dan itu mempengaruhi kualitas ketika berperang. Perempuan tidak boleh berangkat kecuali izin suaminya, anak kecuali izin orang tuanya. Dan diceritakan, ya Rasulullah saya hendak jihad, apakah punya kedua orang tua? Ada ya Rasul. Nah, kamu berbakti kepada orang tua itu juga pahala jihad. Seorang perempuan, ya Rasul mau berbakti, kamu berbakti sama suamimu itu juga pahala jihad. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan kalau hendak berjihad? Ulama terbagi kepada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan sebelum kita berjihad kita harus informasikan tempat yang kita akan perangi untuk mereka memilih 3 pilihan. Berperang, pertama masuk Islam, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak baru perang. Jadi 3 pilihan. Pendapat yang kedua, tidak perlu, kalau sudah jelas daerah itu adalah yang seperti perang Khaybar, nggak perlu disampaikan lagi. Yang ketiga, kalau belum sampai informasi Islam harus disampaikan, tapi kalau sudah sampai tidak perlu disampaikan. Nah, ini terkait dengan perang, mungkin tidak masuk dalam kita, tapi poin pentingnya adalah peperangan itu tidak boleh langsung menyerang satu tempat sebelum kita mengkonfirmasi kedatangan kita ke tempat tersebut.
Artinya apa? Dakwah Islam, memerangi orang-orang kafir hanya boleh dilakukan kalau mereka sudah diajak menolak. Tapi kalau belum disampaikan, kewajiban apa? Memberitahu dulu, baru kemudian disuruh memilih antara masuk Islam atau bayar jizyah atau berperang. Ini untuk membantah Islam itu bukan disebar dengan kekerasan, bukan disebar dengan pedang, bukan disebar dengan darah. Ini bantahannya bahwa seluruh peperangan umat Islam dari masa Rasul sampai khilafah itu semuanya menggunakan 3 skema. Disampaikan informasinya, diajak masuk Islam, nggak mau bayar jizyah. Apa itu? Hak keamanan diri. Nggak mau baru diperangi. Kemudian ini dilewati. Kemudian siapa yang boleh dibunuh, siapa yang nggak boleh dibunuh? Semua sepakat, anak kecil, orang tua tidak boleh dibunuh kalau mereka tidak ikut berperang. Tapi kalau mereka ikut berperang, maka boleh dibunuh. Apa dasarnya? Rabi'ah bin Rafi As-Sulami itu pernah membunuh Duraid ibnu Simmah pada perang Hunain dan umurnya 100 tahun. Dan ketika sampai ke Rasul, Rasul tidak menegur Rabi'ah ketika membunuh Duraid. Tapi ketika Khalid bin Walid dalam satu peperangan membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat, Rasul menegur keras. Kata Rasul, kamu tidak boleh membunuh wahai Khalid, karena masalah dia masuk Islamnya karena pura-pura, atau dia yang tahu hanya dia dan Allah, engkau tidak tahu. Itu kata Rasul. Tapi kalau jelas permusuhan Islam, mau dia tua, anak kecil, itu boleh dibunuh ketika jelas dia ikut berperang dan memusuhi Islam. Tapi kalau tidak berperang, haram hukumnya membunuh anak kecil, membunuh perempuan, membunuh orang sudah tua, menghancurkan rumah ibadah. Itulah kenapa di Palestina itu kan oleh para ulama jihadnya untuk melawan tentara aja, tapi tidak kepada sipilnya. Yang dilawan apa? Tentara Zionisnya kan, bukan rakyat sipilnya. Itu fatwa para ulama begitu. Sehingga ketika perang maka semua menjadi boleh, karena niatnya bukan memerangi umat Islam. Meskipun mereka menggunakan tameng umat Islam sebagai perisainya, perisai hidup, tetap boleh kita serang karena niatnya untuk menyerang musuh Islam, bukan Muslim. Tapi kalau dalam tidak keadaan perang, maka tidak boleh, maka berlaku hukumnya dalam Islam, dia akan dihukum sesuai dengan ketentuannya. Jadi yang perlu disampaikan, jihad itu poinnya adalah ada ketentuannya. Dalam perang semua dibolehkan karena membunuh bagian dari mempertahankan diri, tapi ketika gencatan senjata atau tidak perang, tidak boleh kita membunuh orang itu yang memang tidak memusuhi umat Islam. Poinnya di situ. Terus boleh nggak menghancurkan rumah, menghancurkan gedung? Boleh kalau dengan menghancurkan itu memang musuh bersembunyi di situ. Boleh. Apa kisahnya? Perang Khaybar. Perang Khaybar itu mereka menggunakan manusia sebagai benteng hidupnya. Waktu itu Khalifah Ali mau maju, ragu-ragu karena bentengnya perempuan dan anak kecil. Islam melarang. Kata Rasul, serang. Kenapa? Karena mereka menggunakan itu untuk melemahkan kita. Akhirnya diseranglah, maka Khaybar bisa dijatuhkan karena puluhan hari nggak bisa ditaklukkan karena mereka menggunakan bentengnya apa? Perempuan dan anak kecil. Nah, ini dasarnya menghancurkan tempat tinggal, merusak tanamannya boleh jika memang itu sebagai benteng mereka untuk menghalangi. Tapi kalau itu bukan benteng mereka, kalau itu tidak terkait dengan media perang mereka, maka haram hukumnya merusak rumah ibadah, rumah-rumah penduduk, orang tua, anak kecil dan perempuan. Yang mau saya sampaikan, luar biasa, agama kita memberikan banyak persyaratan-persyaratan yang poinnya adalah selama itu tidak terkait dengan perang dan tidak terbukti memusuhi umat Islam, maka haram hukumnya kita menumpahkan darah siapapun. Itu poin jihadnya. Dan yang terakhir,
apakah boleh kita bekerja sama dengan non-muslim untuk peralatan perang? Sepakat 4 mazhab memperbolehkannya jika kerjasamanya tidak merugikan umat Islam. Apa buktinya? Ketika perang Hunain itu perang setelah Fathu Makkah, Rasul menggunakan peralatan perang Sofwan bin Umayyah, menggunakan perang Bani Khiza'ah, mereka padahal belum masuk Islam, tapi untuk perang Hunain. Nah, dengan catatan apa? Tidak mempengaruhi perjuangan umat Islam. Jadi bolehkah orang-orang Hamas itu beli senjata perang itu di pasar? Boleh, karena untuk menjaga diri mereka yang tidak merusak akidah dan agama mereka. Ini poin-poinnya. Dan poin penutup, bolehkah ketika kita berjihad melarikan diri? Nah, dikatakan di sini, kalau mereka meyakini bisa memenangkan pertempuran, maka haram hukumnya mereka melarikan diri. Tapi kalau perhitungannya mereka akan binasa dan niat mundur bukan untuk lari, tapi mempersiapkan diri untuk kembali menyerang, maka hukumnya boleh. Itulah yang terjadi pada perang Uhud dan perang Mu'tah. Apa kata sahabat? Kami orang yang lari dalam medan perang. Nahnul farrarun. Kata Rasul, la antumul aqqarun. Jadi ketika sahabat pulang dari perang Mu'tah itu kan hampir binasa, nahnul farrarun, kami lari dari medan perang. Kata Rasul, bukan, kalian akarun. Apa itu? Mundur untuk pergi perang lagi. Kecuali sudah mundur nggak mau pergi lagi. Nah, itu baru dikatakan lari dari medan perang. Dan itu dilakukan oleh umat Islam ketika perang Uhud dan perang Mu'tah. Itu mundur, tapi memang untuk mempersiapkan diri. Memang ketika pulang dari perang Uhud kan dihina itu sama Abdullah bin Salul, tuh pengecut. Tapi 2 minggu kemudian berangkat lagi perang Hamraul Asad yang dekat dengan perbatasan Bukit Uhud. Itu buktinya boleh mundur, tapi niat untuk berangkat lagi berperang. Kemudian kalau kita beli alat perang sama non muslim, boleh apa tidak? Diharamkan kalau masih ada dengan sesama muslim. Tapi kalau tidak ada dan tidak membahayakan umat Islam, maka dibolehkan. Tapi dasarnya apa? Haram kita transaksi beli alat perang dengan orang-orang musuh-musuh Islam, apalagi itu tujuan untuk melemahkan umat Islam. Bapak Ibu sekalian, materi-materi tentang jihad ini difokuskan dalam kitab ini kepada bagaimana kita menegakkan keadilan, dan yang kedua bagaimana kita melawan musuh-musuh Islam. Tapi poin utamanya adalah melawan musuh Islam itu caranya ada 3. Pertama dengan fisik kita, yang kedua dengan harta kita, ketiga dengan lisan kita. Memerangi musuh Islam hanya 2 pilihannya. Fardu kifayah jika sifatnya ofensif, fardu ain jika sifatnya defensif, bertahan. Dan rujukannya adalah perintah sang imam atau pemimpin di antara kita. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan orang-orang non-muslim untuk berperang diharamkan kecuali ada jaminan tidak membahayakan persatuan umat Islam, maka diperbolehkan, apalagi tidak ada teknologi yang canggih dari umat Islam yang sama dengan teknologi orang kafir tersebut. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan, masih ada waktu, kalau tidak saya tutup. Ada yang bertanyakan, silakan. Cukup ya. Jadi untuk berjihad ke Palestina kita punya 2 pilihan selain fisik, apa itu? Dengan harta kita dan dengan lisan kita. Lisan itu terjemahnya di media sosial, di mana-mana, terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi anak-anak kita, cucu kita, bahwa Palestina itu dijajah oleh bangsa Zionis Israel. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah nanti anak-anak cucu kita yang akan bisa memenangkan itu. Kita masih ingat jatuhnya Konstantinopel itu pada masa Muhammad Al-Fatih, jauh ratusan tahun kemudian. Itulah bukti bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Tinggal kita berjuang dan sabar menunggu pertolongan itu.
Demikian, wal afu minkum, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.